Tongseng tuh emang identik dengan daging kambing. Jadi kalau sobat makan gak suka kambing, di tempat makan ini tuh juga ada pilihan daging sapinya loh. Dan ini isinya banyak banget tuh. Ya Allah, ada dagingnya. Aku jadi penasaran sama daging sapinya ya. Coba kita cobain ya, dagingnya dulu. Dagingnya itu dia cenderung bukan yang terlalu lembek ya. Seperti terlihat di penampakannya ya, dagingnya tuh agak lebih ke crispy gitu. Dan pas saat dimakan, memang dagingnya crispy karena ternyata ini dagingnya tuh digoreng dulu. Sobat makan, main ke Pamulang gak afdol rasanya kalau nggak cobain kuliner legendaris satu ini. Udah ada sejak tahun 1986. Tempat makan ini tuh punya cita rasa yang gak main-main. Nama tempat makannya adalah Tongseng dan Gulai Pak D Katijan. Owe siji ne, aku bangga karo kowe. Assalamualaikum. Ini aku manggilnya Pak D apa nih Pak Katijan? Ya Pak D ya boleh. Pak D. Aku jadi penasaran. Yang ini apa ini Pak D? Ini gulai. Oh ini gulai. Jadi ada menu apa aja sih gulai? Tongseng. Tongseng. Tongseng kambing, tongseng sapi. Oh tongseng kambing, ada juga tongseng sapi. Oh aku mau ini deh, tongseng sapi sama gulai yang isinya itu kayaknya lucu tuh jeroan. Proses memasak di tempat ini juga masih menggunakan metode tradisional loh. Jadi kalau soal rasa udah pasti juara deh. Nih aku kasih tahu nih, sekarang aku ada di Tongseng dan Gulai Pak D Katijan Pamulang. Jadi aku pesen ini nih guys nih. Aku pesen tongseng sapi. Nah yang kedua aku pesen inilah pastinya gulai. Nah tapi emang sekilas kayak mirip ya. Tapi tenang, ini serupa tapi tak sama. Kenapa? Karena kalau di tongseng ini, nih ya aku liatin. Ini tuh dia ada kolnya tuh. Tapi sebenarnya ya, yang setahu aku, memang kalau tongseng sama gulai itu beda. Karena kalau tongseng itu katanya bumbunya itu lebih medok ya. Lebih medok lagi, lebih berani lagi daripada gulai. Sekilas emang untuk tongseng dan gulai di sini tuh mirip ya, tapi untuk prosesnya sendiri tuh beda banget loh. Tongseng sendiri berisi daging dan juga sandung lamur yang ditumis, sedangkan gulainya berisi jeroan. Nah makanya sini aku kasih tahu ini makanan tradisional yang enak banget. Nih pertama aku mau cobain tongsengnya dulu. Sobat makan, lihat deh kuah tongsengnya, kental, berwarna coklat keemasan, bikin makin penasaran sama rasanya deh. Kalau dari kuahnya sih ini kental banget ya kelihatannya ya. Ini kayaknya tuh bumbunya bener-bener berani, bener-bener medok. Harusnya sih ini tasty banget ya. Udahlah langsung aja lah kita icip. Wow. Ini sesuai dengan presentasinya. Dan rasanya itu gimana ya? Manis, gurih. Sebenarnya 11-12 ya mirip-mirip sama gulai. Cuma ini memang jauh lebih manis. Tongseng tuh emang identik dengan daging kambing. Jadi kalau sobat makan gak suka kambing, di tempat makan ini tuh juga ada pilihan daging sapinya loh. Dan ini isinya banyak banget tuh. Ya Allah, ada dagingnya. Aku jadi penasaran sama daging sapinya ya. Coba kita cobain ya, dagingnya dulu. Dagingnya itu dia cenderung bukan yang terlalu lembek ya. Seperti terlihat di penampakannya ya, dagingnya tuh agak lebih ke crispy gitu. Dan pas saat dimakan, memang dagingnya crispy karena ternyata ini dagingnya tuh digoreng dulu. Pantesan rasa dagingnya itu agak crispy, agak lebih firm dan gak lembek seperti daging yang direbus. Kayak aku gak bisa berhenti makan deh, ini pas banget ya buat malam-malam kan. Suasananya lagi mendung begini, lagi dingin. Nah ini dia menu yang gak kalah spesial, gulai jeroan.
kira-kira rasa gulenya tuh kayak gimana ya? Nah, aku pengen coba nih, gulenya di sini tuh seperti apa. Wow, ini bener-bener seperti presentasinya ya. Kuahnya bener-bener terasa banget, medok. Dan ini dia nggak pakai kol dan nggak pakai tomat juga. Nih isinya ada jeroan nih ya, tuh. Ada usus, ada juga. Terus abis itu ada paru, ada iso. Nih, kita cobain ya. Kita landingkan di mulut. Jeroan yang ada di dalam gulai ini merupakan campuran jeroan sapi dan kambing. Ulala, lengkap banget isinya. Dan yang paling penting bisa bikin kenyang. Rasanya itu ya, karena jeroannya jadi apalagi ada ususnya jadi kayak licin gitu, chewy, bener-bener kenyal. Terus tadi parunya juga enak. Tuh, coba ya. Tuh, semua jeroannya chewy. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Aku kira kan mirip banget ya tampangnya kalau dari sekilas mata ya. Tapi ternyata bener loh, serupa tapi tak sama sayang. Kita tuang aja nih kuahnya ya. Enak. Enak. Nyobain tongseng yang super enak udah. Nyobain gulai yang kayak akan cita rasa juga udah. Kira-kira penilaian menurut Audi gimana ya? Jadi kalau menurut aku, tongseng dan gulai Pak De Katijan Pamulang rasanya rating 5. Top maknyos. Cuaca adem begini enaknya sih ngelewetan gak sih sobat makan? Dan Caca tuh mau coba satu menu khas yaitu ayam kampung bakakak. Dan juga nasi liwet. Duh, cus kita icip. Lihat deh ini. Banyak banget ini makanannya. Jadi hari ini Caca mau makan ayam bakakak. Nih ayam bakakaknya. Oh, gede banget. Kita coba belah dia. Langsung aja kita coba ayam bakakaknya. Baru coba ayamnya aja, udah langsung jatuh cinta sama rasanya. Gurihnya dapet, bakarannya matang sempurna. Soalnya ayam bakar di sini tuh menggunakan ayam kampung asli yang dioles dengan bumbu bawang putih, kunyit, dan jahe. Kayaknya bakal lebih enak kalau dimakan pakai nasi liwet gak sih? Sikat deh, Ca. Jadi rasanya yang pertama gurih banget. Ini harus makan pakai nasi baru jadi lebih mantap lagi. Terus ini bumbunya bener-bener ngeresap sampai ke dalam, lihat deh. Nih, ini tuh sampai dalam-dalamnya ya. Ini tuh ngeresap. Tadi pas aku makan dagingnya, semuanya tercampur dengan bumbu dengan sempurna. Nah, ini tuh tadi cara masaknya itu cuma dipakein bumbu kuning. Habis itu dibakar. Udah gitu doang, nggak pakai bumbu aneh-aneh apa-apa lagi. Yang aku bingung kok cuma pakai bumbu kuning. Tapi bisa seenak ini ya. Ini kalau udah kayak gini, paling enak makan pakai nasi. Nih sobat makan lihat. Aku pesen nasi liwet. Ini sekilas aku lihat nasi liwetnya, teri ebinya banyak banget. Terus banyak banget petenya. Aku suka pete. Langsung aja kita makan. Masih ngebul. Nasi liwetnya wangi, rasanya nendang,
Liwetan gini, pasangan pasnya Maya sambal dadak. Dibuat dadakan dengan bahan-bahan seperti bawang, cabe, gula, garam, dan beri sedikit penyedap biar maknyus. Sekarang aku mau makan pakai sambal dadak. Mukbang nasi liwet pakai ayam kampung ditambah lauk jengkol dan pete goreng. Ini sih makanan dari surga yang turun ke bumi. Siapa sih yang bisa nolak kalau modelan lauknya begini? Nah, habis ini apa kata Caca ya soal penilaian rasanya? Jadi menurut aku warung nasi Parantina Nusasari rasanya rating 5. Ini karena tadi aku tambahin bawang merah, aku tambahin cabai rawit, jadinya tuh pedesnya dapet, gurihnya tuh dapet banget, dan jadinya wangi karena ada bawangnya. Dan ternyata ini tuh bisa selembut ini karena dia itu di presto dulu, dan di prestonya selama 1 jam baru dibakar. Makanya lembut banget ini, bener-bener aku ngegigitnya aja nih. Nih ya, coba lihat deh. Ini pas aku kupas tuh, nggak pakai tenaga, gampang banget ini dimakan.